Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ta'lim Santai. Tempat kita membedah hukum yang bikin bingung. Hari ini temanya pas banget karena masih dalam suasana Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha. Kurban versus akikah. Boleh digabung atau tidak? Saya sudah bersama Al-Habib Farid Assegaf, alumni Darul Mustafa Sarim. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada yang nanya, Beb. Apa beda kurban dan akikah? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah perbedaan kurban dengan akikah? Sebenarnya dari beberapa hal kurban dengan akikah itu ada memiliki kesamaan dan juga ada memiliki perbedaan, tetapi tidaklah banyak. Adapun perbedaan akikah dengan kurban atau udhiyah di antaranya ialah kurban itu dibagikannya mentah kepada fakir atau miskin. Adapun akikah maka itu dibagikannya masak. Dimasak dulu dan disunahkan dimasak dengan sesuatu yang manis-manis, bukan yang asam atau yang lain sebagainya. Jadi yang manis lebih baik ya, Beb? Ya, yang manis lebih baik. Lalu kan pasti ada nih yang bertanya. Saya belum akikah, tapi saya ingin berkorban. Nah, boleh nggak itu, Beb? Apakah boleh berkurban sedangkan dia belum berakikah? Demikian dibolehkan, karena akikah dengan kurban itu memiliki tujuan-tujuan yang berbeda satu dengan yang lain. Kemudian akikah itu tuntutan kesunahannya ialah bagi orang tua untuk sang anak. Adapun kurban itu disunahkan bagi diri pribadi, bagi dia yang mampu untuk berkurban. Maka dibolehkan saja berkurban sekalipun dia belum berakikah. Jelas, Beb. Nah, biasanya kan itu yang kita ketahui ada kurban orang kambing, ada sapi. Nah, yang kita tahu di secara umum sapi itu untuk 7 orang. Nah, gimana nih kalau kita pengen berkurban sekaligus akikah, misalnya 5 orang pengen berkurban, 2 orang pengen akikah dengan satu sapi. Nah, itu hukumnya gimana, Bib? Boleh nggak? Untuk satu sapi seperti yang disebutkan oleh Sayyid Tariq Firdaus tadi, ialah untuk 7 orang atau 7 bagian. Maka bagi yang ingin berkurban dan ada yang ingin berakikah lalu membeli 1 ekor sapi untuk 7 orang, sedangkan yang 5 kurban, yang 2 untuk akikah, maka hal demikian sangatlah dibolehkan. 5 orang kurban, 2 orang akikah. Tapi yang lebih bagus lagi adalah kurban itu atau akikah itu kan untuk yang laki-laki disunahkan 2 bagian. Nah, maka kalau dia laki-laki sangat dibaguskan 2 bagian tadi hanya untuk 1 laki-laki. Disunahkannya adnal kamal, yang rendah tapi yang sempurna adalah 2. Tapi kalau dia mau berakikah tapi cuman 1 bagian daripada sapi tadi, untuk laki-laki pun juga dibolehkan. Allahu a'lam. Nah, tadi kan sapi. Nah, lalu kita mau tahu soal kambing, Beb. Bisa nggak kita 1 kambing? Nah, niatnya mau kita gabung 1 kambing, di situ langsung kurban sekaligus akikah, itu bisa nggak? Untuk 1 ekor kambing, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami hanya dibolehkan untuk salah satunya. Kalau dia mau kurban ya kurban, kalau dia mau akikah ya akikah. Karena tadi seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwasanya akikah dengan kurban punya tujuan-tujuan masing-masing, ibadah maksudah.
Jadi tidak bisa digabung dan ada perbedaan-perbedaannya. Tetapi menurut Imam Ar-Ramli, kata beliau, boleh saja kalau seseorang ingin berkurban sekaligus berakikah dengan 1 ekor kambing, maka dibolehkan. Yang jadi pertanyaan di sini, kalaunya dia berkurban sekaligus niat berakikah dengan 1 kambing, maka bagaimana cara membagikannya? Nah, maka cara membagikannya ialah al-zahir, yang nampak bagi pendapat Imam Romli ini dibagikan tetap mentahnya. Tidak perlu dibagi 2, mungkin kan dibagi sebagian dibagikan mentah dan sebagian dibagikan masak, tidak perlu. Wallahu a'lam. Nah, sekarang jelas sudah kita tahu kurban itu bagaimana. Nah, terus pasti kan kita bertanya-tanya nih, setelah kita berkurban, baginya gimana? Terus dagingnya boleh kan kita jual? Nah, jadi pertanyaannya, Bang, boleh nggak daging kurbannya kita jual? Terus pembagiannya gimana aja daging yang kita kurbankan itu? Oh iya. Daging kurban seperti yang kita ketahui tadi dibagikan mentah. Minimal diberikan kepada 1 orang fakir atau miskin selama itu bukan nazar. Maka minimal dibagi atau diberikan kepadanya mentah yang mencukupi dia makan. Minimal 1 kali makan dia kenyang. Nah, seperti kata para ulama 1 ritul Baghdadi. Ya kurang lebih 1/4 kilo bisa diberi kepada seseorang sekiranya dia cukup makan untuk 1 kali dan kenyang memakan daging tersebut. Kemudian apakah boleh menjual daging kurban? Bagi yang berkurban, yang memiliki hewan untuk dikurbankannya, dia berkurban, maka tidak boleh sama sekali dijual daging itu. Jadi boleh dia makan, atau boleh diberikan kepada orang lain, atau dimasak untuk diberikan kepada orang lain. Nah, itu boleh. Adapun yang diberikan daging tersebut, orang fakir yang menerima daging, maka dia memiliki hak sempurna kepada daging tersebut. Boleh dia makan, dia sedekahkan kepada orang lain lagi, atau bahkan boleh dia jual. Wallahu a'lam. Masya Allah, jelas banget tadi penjelasan dari Habib ya kepada kita semua. Jadi kesimpulannya, kurban dan akikah ada perbedaan dan ada persamaan, kata Habib tadi. Dan boleh kita berkurban walaupun belum akikah. Dan sapi juga boleh digabung kalau mau akikah sekaligus berkurban. Nah, mungkin sampai di situ saja pertemuan kita kali ini. Dan untuk Habib Farid Assegaf, terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Amin. Dan saya Said Muhammad Tariq Firdaus izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.